Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Iman, guru IPA dari SMP Negeri 2 Lovebener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Saya mengikuti diklat online SAMI Sanov 19 ya, pelatihan membuat lembar kerja peserta didik digital dalam PBM inovatif. Saya membuat LKPD digital untuk siswa SMP kelas 7 semester 2, materi organisasi kehidupan. Nah, LKPD digital ini rencananya akan kami share ya ke Google Classroom. Jadi link dari LKPD digital ini, live worksheet, sudah saya share di Google Classroom kelas 7. Nah, berikutnya setelah peserta didik ini mengeklik link LKPD digital itu, nah selanjutnya nanti harapannya peserta didik itu akan mengerjakan LKPD-nya ya. Nah, kita lihat LKPD-nya seperti apa. Perlu diinformasikan kepada siswa bagaimana cara mengerjakan LKPD digital ini. Ya, ini adalah LKPD yang saya buat ya. Jadi nanti peserta didik diharapkan setelah mengeklik itu tidak perlu mendownload aplikasi yang lain ya. Jadi hanya membutuhkan jaringan internet ya, mereka bisa mengerjakan. Nah, peserta didik supaya mendapat nilai perlu mengisi identitas. Jadi misalnya di sini mengisi nama peserta didik, kelasnya misalnya ya, kemudian nomor absennya berapa, isi. Nah, kemudian saya mencoba untuk mengarahkan peserta didik untuk terbiasa berliterasi ya. Jadi di dalam LKPD itu sudah kita siapkan uraian singkat dari materi organisasi kehidupan. Seperti ini ya. Setiap organisme atau makhluk hidup tersusun atas bagian-bagian yang lebih kecil. Terus ya, kemudian supaya peserta didik ini mendapatkan materi yang cukup, ya, kita juga siapkan link materinya dalam bentuk Google Sites. Nah, seperti ini ya. Jadi dalam bentuk Google Site sudah siapkan instruksi ya lebih lanjut. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke LKPD. Nah, kemudian selain materi dalam bentuk teks atau dalam bentuk link Google Sites, nah, kita juga sudah menyiapkan YouTube ya tentang materi organisasi kehidupan. Saya ambil dari salah satu karya yang disimpan di dalam rumah belajar. Kita tinggal mengeklik saja, harapannya siswa itu bisa mengeklik saja. Nah, kemudian langsung menonton di dalam LKPD-nya. Nah, ya. Nah, ini gambaran sekilas tentang materi yang kita siapkan di dalam LKPD. Ya, kemudian selain materi dalam bentuk video YouTube, ya, supaya siswa itu mendapat tambahan materi, ya, misalkan saya sudah menyiapkan materi dalam bentuk PPT ya, sudah disediakan di dalam LKPD. Jadi peserta didik tinggal mengeklik saja di sini, ya, organisasi apa itu yang disebut organisasi kehidupan, sel, ya, bagian-bagian sel dan seterusnya. Jadi ada beberapa slide yang disiapkan untuk
siswa belajar lebih banyak tentang materi, ya. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam tugas. Setelah mempelajari materi ya, dalam bentuk, tadi teks sederhana, kemudian link Google Site, YouTube, dan juga materi presentasi di PowerPoint ya, harapannya nanti peserta didik ini mampu mengerjakan, beberapa tipe soal. Nah, ini misalnya soal benar salah, checkbox ya. Jadi siswa cukup hanya mengerjakan hanya mengklik saja. Ya, mengeklik, kita sudah siapkan pertanyaannya. Jadi setiap organisme memiliki sel. Pernyataan berikut adalah benar atau salah. Kalau misalkan siswa jawab benar, klik begitu ya. Nah, kemudian nomor 2 juga sama, masih tipe soal benar salah. Pernyataannya ada sel merupakan bagian terkecil penyusun makhluk hidup. Pernyataan ini betul atau salah, benar atau salah ya. Kalau siswa sudah membaca materi ya, harapannya nanti siswa bisa menjawab. Nah, misalnya benar, kita klik benar. Nah, berikutnya kita juga sudah menyiapkan soal pilihan ganda kompleks. Ini dalam rangka untuk melatih siswa untuk terbiasa mengerjakan soal-soal AKM ya. Jadi ada berbagai macam bentuk soal, ya, di antaranya adalah soal pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks ini artinya dalam pilihan ganda, soal pilihan ini terdiri dari lebih dari satu jawaban ya. Nah, jadi setelah peserta didik membaca materinya itu, harapannya peserta didik mampu menemukan informasi dari bahan bacaan yang disediakan di atas tadi, apa yang sesuai dengan informasi. Misalnya, sel merupakan unit struktural makhluk hidup, misalnya. Nah, sel juga merupakan unit fungsional dari makhluk hidup. Jadi ada dua pertanyaan yang benar ya. Organisme yang memiliki satu sel disebut multiseluler. Nah, betul tidak? Kalau misalkan menurut siswa itu salah, ya enggak perlu diklik ya, kita biarkan saja. Nah, kemudian soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini saya mencoba membuat soal untuk lebih bervariasi lagi ya. Nah, ini ada sedikit permainan kemampuan siswa untuk ini ya, drag and drop. Jadi klik tanpa melepas, kemudian diseret, itu di drag, kemudian drop bagian mana. Nah, itu ya. Jadi perhatikan gambar bagian-bagian sel berikut. Nah, silahkan isi bagian-bagian yang kosong ini dengan ya, informasi nama-nama bagian sel ini. Tentu saja bagian sel yang sesuai. Jadi nomor 1 ini apa ini? Nah, nomor 1 misalnya menurut siswa berdasarkan hasil belajarnya itu ternyata nomor 1 adalah membran sel. Kita klik, kita drag membran sel ke bagian nomor 1 kemudian dilepas. Nah, nomor 2 apa ini? Menurut jawaban siswa ternyata nomor 2 ini adalah inti sel. Maka inti sel kita klik, kita drag, simpan di nomor 2. Nomor 3 apa? Oh, ternyata sitoplasma. Nah, sitoplasma kita klik, drag ke sini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah tipe soal berikutnya. Drop and down. Nah, drop and down. Jadi setelah siswa itu memperhatikan gambar ini, ya, kemudian gambar ini menurut buku atau materi yang sudah mereka dapatkan, ini termasuk gambar yang menunjukkan organ-organ penyusun dari sistem apa. Siswa tinggal mengeklik sini saja, tanda panah ke bawah, ya, tanda panah ke bawah, kemudian pilih berdasarkan gambar ini sistem apa ya kira-kira. Nah, ternyata anak berdasarkan materi yang sudah dipelajari, dia menjawab misalkan sistem pencernaan. Ya, seperti itu ya. Itu tipe soal drop and down. Kemudian pertanyaan berikutnya ini multiple choice biasa ya, pilihan ganda biasa, bukan kompleks karena jawabannya adalah kita lihat ya, masih ternyata pilihan ganda kompleks karena jawabannya adalah lebih dari satu.
Organ berikut yang menyusun sistem gerak pada manusia adalah, nah, misalkan berdasarkan materi yang sudah dipelajari akan menjawab misalnya yang termasuk sistem gerak itu organnya ada otot dan juga tulang, misalnya gitu. Nomor 7, pernyataan berikut yang benar adalah, nah, tentu saja siswa itu baru bisa menjawab kalau sudah mempelajari materi-materi yang sudah disediakan di atas tadi ya. Ternyata pilihan siswa itu misalnya organisme tersusun dari beberapa sistem organ. Betul, misalnya sistem organ terdiri dari beberapa jaringan. Siswa menjawab betul. Jaringan merupakan kumpulan organ. Nah, ini menurut siswa kebalik. Harusnya organ terdiri dari beberapa macam jaringan. Maka ini kita tidak kita klik. Sel adalah unit terkecil penyusun tubuh organisme. Berdasarkan teori yang sudah dibaca, dipelajari ternyata betul. Sel adalah unit terkecil. Dia klik. Ya, ini pilihan ganda kompleks. Kemudian soal nomor 8. Nah, ini termasuk pilihan ganda biasa ya. Karena disediakan jawaban hanya satu yang benar. Makhluk hidup merupakan makhluk hidup yang merupakan contoh organisme prokaryotik adalah berdasarkan materi yang sudah dipelajari, anak menjawab bakteri. Wih, ya. Nah, kemudian variasi soal berikutnya adalah melengkapi tabel. Nah, lengkapilah tabel perbedaan sistem organisme yang prokaryotik dan organisme yang bersifat eukaryotik. Apa perbedaannya? Kita sudah menyiapkan tabelnya, peserta didik tinggal menulis saja plus atau min. Plus itu kalau memiliki, min kalau tidak memiliki. Berdasarkan teori yang sudah disediakan di atas, ternyata anak memilih. Prokaryotik itu cirinya tidak memiliki membran inti, maka klik di sini, nah, siswa tinggal kalau tidak berarti min. Eukaryotik mempunyai membran inti, berarti punya, berarti dia plus. Nah, seperti itu ya. Oke, nah berikutnya soal esai. Nah, ini soal esai. LKPD ini variasi soalnya sangat banyak ya. LKPD digital ini menyediakan soal-soal yang bervariasi. Nah, ini cukup menarik. Nah, berikutnya soal esai. Perhatikan gambar. Anak memperhatikan gambar. Stimulusnya berupa gambar. Kemudian perintahnya lengkapilah nama organ penyusun tumbuhan ini. Nah, di anak hanya mengetik saja. Misalnya ini apa ya, berdasarkan teori yang sudah dibaca, dipelajari, pengalaman dia juga sudah tahu, misalnya ini apa ini? Bunga. Nah, anak tulis bunga. Ya, ini apa ini? Buah misalnya ya. Huruf besar, huruf kecil tidak masalah ya. Besar kecil tidak masalah. Ini apa? Akar misalnya. Menurut siswa ini apa ini? Batang. Dia paham sekali ini batang. Dan ini adalah organ apa? Daun. Ya. Nah, sudah menyelesaikan semua, jangan lupa jika sudah selesai, klik finish. Nah, klik finish, kemudian supaya hasilnya ini bisa dicek oleh guru nilainya, jangan lupa kirimkan ke alamat ini, alamat email gurunya ini ya. Siswa klik dulu finish. Oke. Nah, ya. Boleh dicek, boleh langsung kirim. Ya. Cek dulu misalnya ya. Cek answer dulu misalnya. Cek answer, jawabannya betul tidak ya? Kita lihat. Gimana sih? Oh ini, oh ya, cek jawaban ya. Oke, oh benar. Oh ya, cek answer. Misalnya masih ragu dia, cek answer. Oke, ya. Setelah dicek, kita lihat. Betul semua ternyata ya. Betul semua. Jadi 10 ya. Jadi betul semua. Jadi poinnya 10 luar biasa ya. Nah, setelah itu tinggal dikirim ya. Tinggal dikirim saja ke gurunya menggunakan email yang sudah disediakan di sini. Oke ya. Nah, ini kirim nanti. Oke. Baik, terima kasih ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.